Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Indah Oktavia dari kelas 85 SMPN 172 Jakarta. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian lagi meskipun tetap dari rumah masing-masing. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan pahala atas ibadah yang kita jalani meskipun dalam suasana pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan dengan subbab semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Saya juga akan menjelaskan tentang siapa saja para pendiri negara yang memiliki semangat komitmen kebangsaan yang kuat dan bagaimana bentuk perjuangan yang telah mereka lakukan. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, serta mengalami kehancuran di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pertahanan sisa-sisa kemegahan serta kejayaan yang dimiliki Nusantara, seperti Majapahit, hancur dan sirna tanpa sisa. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar yang berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan. Sedangkan komitmen adalah sikap yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta usaha untuk mewujudkan cita-cita. Para pendiri negara merupakan bukti nyata dari adanya orang-orang yang memiliki semangat serta komitmen yang kuat dalam membuat perubahan dari negara yang tadinya terjajah menjadi negara yang merdeka seperti sekarang. Berikut ini saya akan mengkaji bagaimana perjuangan para pendiri negara yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang pertama adalah Ir Soekarno. Ir Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Pada tanggal 4 Juli 1927, beliau bersama temannya mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia guna menciptakan perjuangan yang terarah agar kemerdekaan mudah diraih. Namun, pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Banci di Bandung atas tuduhan pemberontakan. Pada tahun 1930, Belanda membubarkan PNI di mana bertepatan dengan tahun Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung. Setelah keluar dari penjara, Soekarno bergabung dan menjadi ketua di Partai Partindo. Namun, ia kembali ditangkap oleh Belanda lalu diasingkan ke Flores, dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu. Beliau dibebaskan pada tahun 1942 menjelang kedatangan para penjajah Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, kemudian ia dipindahkan ke Bukit Manumbing di Bangka. Beberapa bentuk semangat dan komitmen yang dilakukan oleh Ir Soekarno dalam perjuangannya yaitu: yang pertama, bersifat nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, idealisme perjuangannya yang tinggi dan kental. Dan yang ketiga, jiwa yang menggelora dalam mencapai kemerdekaan bangsa. Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat Soekarno menurun. Komitmen untuk berjuang menciptakan kondisi yang lebih baik sudah seharusnya tertanam di dalam diri rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pada tahun 1927, beliau bergabung di Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda. Akibat aktivitas politik yang Hatta lakukan dalam organisasi ini, beliau ditangkap bersama Nazir S. Pamuntjak, Ali Sastromijojo, dan Abdul Majid. Pada tahun 1935, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Setelah 8 tahun diasingkan, mereka dipulangkan kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Setelah agresi militer II pada tanggal 19 Desember 1948, Soekarno-Hatta kembali diasingkan ke Giri Sasana Manumbing di Bangka Barat. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo.
Karena perjuangannya, ia mendapat gelar tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Yang ketiga adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah pahlawan yang mendapatkan gelar Founding Fathers atau Bapak Pendiri Bangsa. Langkah cemerlang yang ia ambil dalam perjuangannya adalah membentuk Kementerian Agama, lalu membujuk Jepang untuk memberikan latihan militer khusus kepada para santri. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu anggota BPU PKI. Perannya adalah menengahi perbedaan pandang antara kaum nasionalis dengan kaum Islami, di mana kaum nasionalis menginginkan negara berbentuk kesatuan, sedangkan kaum Islami menginginkan negara yang menjalankan dan penuh dengan syariat Islam. Kiai Haji Wahid Hasyim juga merupakan tokoh nasional termuda yang ikut dalam penandatanganan Piagam Jakarta. Beberapa bentuk semangat dan komitmen yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dalam perjuangannya yaitu: yang pertama, aktif berorganisasi dalam organisasi yang positif terutama keagamaan. Yang kedua, menjadi pribadi yang jujur, cerdas, dan amanah. Dan yang ketiga, bersifat nasionalisme dan patriotisme. Permasalahan bangsa ke depan akan semakin kompleks, baik dari ideologi, sosial ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Tantangan yang semakin besar menuntut seluruh komponen anak bangsa untuk bersatu dan bahu-membahu dalam mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Bagaimana caranya agar keutuhan NKRI tetap terjaga? Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam menjaga keutuhan wilayah bangsa Indonesia. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyampaian, isi materi maupun pemilihan kata-kata. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu dan pembelajaran dari apa yang telah saya sampaikan tadi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.